Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat saudara-saudaraku yang berada di rumah yang sedang menonton live streaming ini, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, tidak ada yang pantas yang patut kita ucapkan kecuali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mengucapkan alhamdulillah sebagaimana kita sudah diberikan kesehatan, kesempatan bisa hidup bersama-sama melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita bisa berjumpa kembali di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Maka dari itu, marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita, lapang dada, agar semuanya nanti ketika kita menjalani puasa di bulan Ramadan mendapatkan kemudahan, kekuatan, serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini merupakan bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang dinantikan oleh seluruh umat sedunia. Yang kedua kalinya, selawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam yang senantiasa menjadi rahmatan lil alamin, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita membaca salawat, dengan selalu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mendapatkan kebaikan, selalu mendapatkan keberkahan, selalu mendapatkan kemudahan dalam hidup berkat salawat Nabi Muhammad. Dan paling khususnya adalah di akhir kelak nanti kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah jangan kita pelit-pelit untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Karena orang yang pelit itu bukan orang yang tidak mau memberikan sumbangsihnya berupa nasi atau tenaga kepada orang lain, melainkan yang dimaksud pelit di sini adalah orang-orang yang tidak mau sama sekali bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang berada di rumah yang sedang menonton live streaming ini, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengarkan salawat disebutkan nama Nabi Muhammad, disebutkan ke orang ataupun siaran-siaran langsung yang dimana di situ menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, yang penuh dengan respek, yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah, marilah kita mengucapkan salawat yang berupa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat yang singkat seperti ini pun bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih berkah. Karena apa? Man shallatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan mengampuni dosa kita 10 kali. 42 Hijriah ini, marilah puasa tidak hanya menahan lapar dan minum, tetapi juga menahan yang sifatnya pandangan, tidak bercerita kebanyakan, menceritakan orang lain, mendengarkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak harus didengarkan. Nah, ini minta tolong kepada seluruh saudara-saudaraku yang mendengarkan ini agar tidak melakukan itu semua. Karena puasa di sini bukan hanya puasa yang menahan lapar dan minum saja. Karena kalau kita
itu tidak kita lakukan, kita tetap mendengarkan yang tidak baik, kita tetap melihat yang tidak baik, maka puasa kita nanti takutnya hanya sia-sia saja. Nah, ini kan kurang bagus kalau kita lihat, dan tingkatan ketakwaan kita bisa berkurang di mata Allah Subhanahu wa taala. Mengenai puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang biasa kita dengarkan dari tahun ke tahun, mungkin tidak asing lagi di telinga saudara-saudara semua, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama, Allah memerintahkan wahai orang-orang yang beriman. Lah, kenapa orang-orang beriman saja? Kenapa tidak orang muslim? Kenapa tidak orang Islam seluruh dunia? Allah memerintahkan orang-orang yang beriman. Itu artinya apa? Kita melaksanakan puasa ini tidak semudah yang kita pikirkan. Harus penuh dengan keimanan, harus penuh dengan rasa ketakwaan kepada Allah. Ini merupakan seruan yang tidak menyeluruh, hanya orang-orang yang beriman saja. Jadi ketika orang beriman ingin melakukan puasa, ini sangat beruntung sekali ketika dia bisa melakukan puasa yang sifatnya menahan lapar, minum, pandangan, pendengaran, dan lain sebagainya. Ini merupakan sudah disebut dengan itu melaksanakan puasa. Kita bisa nilai saja dari zohirnya, kita melihat dari yang jelasnya saja, dia tidak melaksanakan puasa, otomatis keimanannya terhadap Allah sudah berkurang ataupun turun, tetapi tidak hilang. Mungkin tahun berikutnya dia bisa melaksanakan puasa. Maka dari itu beruntunglah saudara-saudaraku yang melakukan puasa Ramadan di saat penuh dengan cobaan, di saat pagi hingga siang hingga sore lagi. Sangatlah beruntung saudara-saudaraku, karena kita sudah termasuk orang-orang yang beriman. Apalagi puasa yang menjadi puasa kewajiban setiap umat Islam, umat muslim di seluruh dunia. Ini menjadi hal wajib. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka kita wajib menggantinya nanti di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Maka dari itu jangan sesekali tinggalkan puasa yang wajib ini. Mungkin kalau puasa sunnah seperti Senin Kemis, puasa Sya'ban, Rajab, boleh saja ditinggalkan. Tetapi kalau puasa yang ini jangan sekali-kali ditinggalkan, karena bisa dikenakan pergantian puasa di hari-hari berikutnya. Saudara-saudaraku, para pemirsa live streaming yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, yang sudah kita ketahui bersama, yang tidak asing lagi ketika orang berceramah dan saudara-saudara mendengarkan. Pasti mendengar Quran ini kita lakukan sering. Setiap kali habis sholat wajib, habis sholat subuh kita membaca Al-Quran, habis sholat zuhur kita membaca Al-Quran, habis sholat asar kita membaca Al-Quran, dan begitu seterusnya. Itu amalan yang pertama, kita selalu membaca Al-Quran. Insya Allah dengan kita membaca Al-Quran, pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran tersebut bisa dilipat gandakan menjadi lebih banyak. Apalagi yang saya katakan di awal tadi, banyak-banyak malam kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, 10 kali ampunan, saudara. Maka dari itu, apalagi kalau dilakukan di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan ampunan. Sudah dikatakan bulan yang penuh ampunan. Kalau kita bersolawat, mendapatkan ampunan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, kalau kita benar-benar bertaubat, kita melakukan amalan ini, kita bisa mendapatkan kebaikan, bisa mendapatkan ampunan dosa yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku, mengenai amalan yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan, tadi yang pertama membaca Al-Quran. Kita melakukan sholat malam, amalan malam yang sifatnya yang kita lakukan sholat lakukan terus setiap hari
jangan bolong-bolong. Mudah-mudahan bisa sampai selesai nanti di hari lebaran, bisa sholat malamnya ini. Karena mudah-mudahan ketika kita melakukan sholat malam, ini merupakan amalan yang baik di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Lakukanlah banyak-banyak qiyamul lailnya. Selesai kita sholat tarawih, selesai kita nanti sholat witir, bangun kita tengah malam sebelum kita syahur, lakukanlah sholat tahajud lagi. Kita lakukan sholat tahajud lagi sampai semampu kita. Setelah itu kita membaca Al-Quran lagi, dan habis itu kita sholat subuh. Insya Allah dengan kita seringnya lakukan seperti ini, kita mendapatkan keberkahan hidup. Yang penting itu saudara-saudaraku adalah keberkahan. Sifatnya ilahi yang datangnya dari Allah. Tidak bisa kita mengukur berkah. Maka dari itu penting sekali kehidupan ini berkah. Mengapa kehidupan orang banyak, semua materinya, memiliki segala-galanya, tetapi masih gelisah dalam hidupnya? Nah, ini perlu dikaji. Inilah keberkahan. Disitulah letaknya keberkahan. Kalau tidak ada keberkahan di sana, maka kehidupan kita tidak terasa nyaman, hampa. Karena sumber yang kita dapat itu tidak baik. Perlunya keberkahan itu dari sumbernya. Sumbernya perlu yang baik. Contohnya cara mencari uangnya, kehidupan kita. Bagaimana kita mencari sumber kehidupan kita, makan kita. Kalau kita dengan halal kita carinya, insya Allah akan baik. Di bulan suci Ramadan pun begitu. Kita belajar lakukan yang terbaik. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita sudah melakukan yang terbaik tersebut, kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian saja ceramah di kesempatan kali ini, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi teman-teman semua yang mendengarkan ini, bisa mendapatkan baik. Mungkin ada yang baru didengarkan dari telinga saudara-saudara semua. Lakukanlah dan ingatlah dan sebarkanlah apabila ini bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Saya akhiri, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.